mungkin pergumulan kita ya di tahun yang lalu 2023 belum terjawab, juga belum terselesaikan, ataukah di tahun yang lalu kita sudah banyak mengalami mujizatnya yang spektakuler. Ingat, kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita saat ini bisa ikut ya di persekutuan doa yang kecil ini ya, yang seharusnya jumlahnya kan banyak, namun dengan ketekunan kesetiaan itu yang Tuhan mau atas setiap kita ya. Ini semua adalah berkat, adalah anugerah yang daripada Tuhan ya, kasih setia Tuhan atas kehidupan kita semua. Amin. Selagi kita menjalani hidup, kita pasti ya, saya memakai istilah ini dari Bapak Slamet ya, hidup kita pasti mengalami 3 hal. Masalah, betul? Beban berat, betul? Betul ya. Kemudian kita mengalami resesi global, ekonomi yang luar biasa ini ya. Ketiga hal ini kita harus jalani. Kita tidak bisa langsung dalam nama Yesus karya usir saya tolak, tidak bisa ya. Kita harus mengundang Tuhan ya. Namun di dalam masalah yang kita hadapi bersama dengan penyertaan Yesus, maka masalah ini menurut ya kemarin Pak Slamet mendengungkan ini, emasnya Allah menjadi masalah menjadi emasnya Allah. Wah, luar biasa kan ya. Jadi kita memiliki masalah, namun kalau kita undang Tuhan, Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dalam masalah kita, Tuhan ya, kita serahkan masalah ini ke dalam tangan Tuhan, maka akan menjadi emasnya Allah, menjadi kemuliaan Tuhan ya. Dan beban berat pun demikian ya. Beban berat ini kalau menyertakan Yesus di dalamnya, maka berat ini kalau ada di tengahnya, kata Pak Slamet, menjadi berkat ya. Dan sebab itu kalau tadi ada mengalami berbagai masalah, kalau undang Yesus, oh berkat itu yang datang ya. Berkat itu macam-macam ya. Dari Tuhan mengatur kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Apalagi resesi ekonomi yang terus didengungkan ini, akan ada kenaikan yang luar biasa mengenai ekonomi atau pajak ini ya. Namun bersama dengan Tuhan Yesus kita tidak akan mengalami resesi, melainkan mengalami resepsi mengalami pesta pora bersama dengan Tuhan ya. Sehingga kita dimanapun kita ini berada, maka kita ini bisa menjadi berkat. Yuk baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Tadi saya memakai Alkitab yang gede, tapi di sana nanti di sini kasihan ini. Sudah saya coba tadi, wah enak sebenarnya ya. Roma 12 ayat 11. Ayo bersama-sama ya. Baca bersama ya, sudah ketemu semua? Ya, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Yang kesaksian tadi mengatakan masalah, tapi ya firman mengatakan dia rindu untuk melayani Tuhan. Aku ingin melayani Engkau lebih lagi. Nah, ini firman Tuhan menjawab semuanya. Ya, dikatakan di sini, janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, kemudian layanilah Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, kita sudah serahkan kepada Tuhan, jangan ada tapi. Ya, saya sering kali diingatkan oleh Robert, ya, kita sudah berdoa, tapi tidak bisa. Ya, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita belajar, ayo, ya, sekalipun daging ini menentang, ya, kita serahkan kepada Tuhan, maka kita percayakan sepenuhnya, ya, Tuhan akan ya, menyelesaikan semuanya itu. Luar biasa ya ayat ini. Jangan hendaknya kita kerajinan kita ini kendor. Artinya
umat Kristen harus ibadah. No. Tetapi setiap saat hidup kita, hari-hari kita, ya, 1 hari 24 jam, kita ini harus bisa mempermuliakan nama Tuhan, beribadah dengan hidup kita, dimanapun kita berada, kita menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Janganlah hendaknya kerajinan kita ini kendor. Ya, bukan saja hal ibadah baik. Ya, firman Tuhan katakan, ya, hendaklah kita ini harus hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, namun setiap langkah kita ini juga beribadah. Ya, tubuh kita ini bagaikan seorang atlet yang dilihat oleh, ya, penonton. Ya, penontonnya siapa? Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dilihat, wah, cemerlang nggak di atlet ini, ya, dan lain sebagainya. Oh, orang Kristen ini luar biasa. Ya, sehingga bisa menjadi contoh dan bisa menjadi teladan. Ya. Di tahun 2024 ini, ya, Tuhan mau level kita ini naik. Ya, level kita ini naik. Oleh sebab itu, pegang, jaga dengan tekun setia di dalam kita mengiring akan Tuhan. Ya, memang banyak problem, namun tadi saya katakan bersama dengan Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. Kita bisa diberi kekuatan, bisa menjadi umat-umat, menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Nah, kalau saya saksikan di tahun 2023, wah, luar biasa. Sekalipun dikatakan gelap keadaannya, namun Tuhan pelihara. Ya, luar biasa. Ya, saya tidak bisa menyaksikan ini dengan, ya, secara detail, namun Tuhan pelihara kehidupan kami. Luar biasa. Kami dibuat terkejut dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Betul ya? Ya, luar biasa. Ya. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan. Ya. Ini realita yang luar biasa. Kita terkejut, sangat terkejut, luar biasa. Ya. Itulah sebabnya kalau kita benar-benar mengiring Tuhan sekali Yesus, tetap Yesus kita menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan, maka kita ini, ya, akan naik level. Bu Laini tadi ini bulan ini saja nih, aku ingin melayani Tuhan. Ya, terus jaga itu persekutuan dengan Tuhan sehingga akan naik level. Pegang tekun kesetiaan bersama Tuhan, pasti kita akan naik level. Nah, standarnya Tuhan itu levelnya tinggi. Ya, tidak bisa main-main kita di dalam mengiring Tuhan. Ya, standar Allah itu perfect. Ya. Nah, kita ini akan dibawa ke sana menuju standarnya Tuhan. Bukan standar kita. Nah, asal kita koper, kita beribadah, asal kita koper, kita berdoa. Tapi kita harus belajar. Ya, terus dibawa hidup kita ini untuk menuju levelnya Tuhan. Saya sangat senang, ya, baik Bu Eva, Pak Agus dan Pak Slamet, renungan itu luar biasa. Setiap pagi kami mengikuti, ya, bangun pagi itu yang ya, persembahkan untuk Tuhan, doa dan firman, ya, renungan untuk membagikan berkat Tuhan. Sungguh menguatkan. Terima kasih, ya, terima kasih Pak sebagai Pak Slamet. Ya, itu yang kami baca. Ya, luar biasa, ya, menguatkan di dalam perjalanan hidup kita. Ya, satu sama lain pasti banyak hal yang kita butuhkan, ya, dalam menghadapi segala permasalahan. Ya. Jika kita taat, kita tekun, ya, maka kita bisa masuk dalam levelnya Tuhan yang standarnya tinggi ini, maka kita akan mengalami resepsi bersama dengan Tuhan. Artinya kita dipelihara oleh Tuhan. Ulangan 28. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Hidup kita ini dipelihara, sekalipun dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin gelap, kehidupan kita dipelihara.
Ulangan 28 ayat 12 dikatakan demikian. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada segala bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Amin. Ya, ini sangat dalam. Ya, saya mendapatkan ayat ini dari seorang dokter, ya, seorang dokter, ya, yang ada di Jakarta. Dia memberikan ayat ini. Setiap hari menjadi bacaan saya. Ya. Karena Tuhan itu kalau sudah membuka bendaharaannya, dilimpahkan masuk, benar ya. Itu luar biasa, kayak air hujan nih loh. Tahu-tahu mau biu, sudah berhenti sedikit, lagi mak biu. Itu cara Tuhan, ya, terhadap kehidupan kita yang menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, ya. Dan diberikan itu ada masanya, nggak bisa Tuhan kasih lagi, nggak bisa, ya. Tetapi kalau kita berserah, Tuhan itu atur kehidupan kita, ya. Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan setiap kita, ya. Tadi dikatakan saya di belakang bahwa di tahun 2023, apa yang belum Tuhan jawab atas kerinduan dan doa-doa kita, ya, Tuhan itu punya cara untuk menolong kita, menyertai kita, memberikan solusi, memberikan jawaban jalan keluar yang kita perlukan dan kita butuhkan, ya. Luar biasa, ya, kita dipelihara, ya, dibukakan perbendaharaan yang melimpah, artinya berkat yang luar biasa kalau kita mengutamakan Tuhan. Yang firman Tuhan dikatakan di dalam Matius, ya, pasal 6 ayat 33 dan 4 itu, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Kita ini mencari kerajaan Allah bukan hanya sekedar ibadah, tapi kebenaran firman yang disampaikan itulah. Itu kebenaran atau yang mengandung kuasa yang luar biasa, supranatural, ya. Itu dilimpahkan benar-benar, ya. Maka kalau kita ini mencari, ya, kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup kita benar, ya, maka berkat jasmani ini bonusnya akan mengejar kok, ya, akan terus dilimpahkan, ya, akan mengikuti, ya, dimanapun kita berada. Kalau kita benar, pasti, ya. Itu yang luar biasa kami alami. Masalah banyak, ya, beban banyak, berat, namun Tuhan pelihara, ya. Tergantung Tuhan untuk kita ini tekun, setia, taat, benar. Udah, ya, kita belajar. Memang sulit, daging ini sangat menolak, ya, kebenaran. Betul ya? Iya. Orang rasanya benar. Kalau orang menyakiti saya, gini, bensinnya nggak parah. Ya. Memang itu daging ini, memang sangat-sangat mengganggu. Namun ya kita tetap berserah kepada Tuhan, supaya dengan penyerahan kita kepada Tuhan, maka diudari permasalahan kita. Pasti ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya. Marilah kita ini, ya, hidup selalu menyertakan Kristus, selalu undang Yesus. Pernahkah, ya, kita waktu tidur membayangkan atau kita mimpi, katakan ada suatu hal yang kita tidak bisa, ya, atasi? Apakah pernah terucap memanggil nama Tuhan Yesus? Pernah nggak? Nah, kalau pernah berarti kuasa Allah itu ada di dalam hidup kita. Yesus itu adalah Immanuel, menyertai kita kan? Ya, itulah yang kita harus sungguh-sungguh dekat, melekat kepada Tuhan, sehingga Yesus itu selalu ada. Ketika kita tidur, Tuhan katakan, aku akan memberkati kamu, ya, menyertai kamu. Makanya kalau tidur kalau capek jangan tidur langsung, berdoa, ya, minta pimpinan penyertaan malaikat Tuhan menyertai dalam segala hidup kita, ya. Selalu menyertakan Kristus apapun yang kita lakukan,
yang kita kerjakan. Ya, bahkan pikiran kita, sekalipun kita ini ya mengalami banyak hal, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, sungguh kita boleh bersyukur pada ya, pada Tuhan, pada persekutuan doa perkawan ini. Ya, kita boleh mendapatkan kekuatan firman Tuhan di tahun 2024. Sudah 28 hari kita lalui, ya, maka selanjutnya besok dan seterusnya, ya, bahkan sampai Tuhan datang, kita disertai, kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, bukannya kita mengatakan bahwa kita ya tolak semua tadi kata-kata atau prosesi gelap dan lain sebagainya, kita tolak tidak. Ya, tidak bisa. Itu kata-kata yang kurang bijak. Ya, dan sebagai anak-anak Tuhan, biar kita menjalani semuanya itu yang kita hadapi ya bersama dengan Tuhan. Pasti kita diberi kekuatan, dimampukan untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Ya, kita tetap hadapi semua itu bersama dengan Tuhan Yesus, maka semuanya itu kita akan juga mendapatkan kasih daripada Allah. Ya, dan dimanapun kita lewati, apa yang kita lakukan, kerjakan, kita berpijak, maka di situ Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, ya, menikmati kita menjadi berkat bagi banyak orang, ya, sehingga pemeliharaan Allah itu nyata atas hidup kita. Kita akan mengalami resepsi bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu jalani saja. Ya, di tahun 2024 ini undang Yesus selalu, sertakan Yesus di dalam setiap apa yang kita lakukan, kerjakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kekuatan firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai di dalam perjalanan kami. Terima kasih. Taruhkan firman-Mu dalam hati setiap kami, supaya kami boleh mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, bukan kekuatan kami, melainkan kekuatan Roh Kudus-Mu menyertai kami dan memampukan kami ini berjalan di dalam terangnya Tuhan di tahun 2024 ini, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang, menjadi teladan di tengah dunia yang semakin hari semakin gelap keadaannya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah naungi kami semua, Engkau sudah menyertai di dalam persekutuan doa perkawan ini. Maka Tuhan, selanjutnya kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga haleluya Bahalim Tuhan yang ada di sini, yang Tuhan sebagai gembala, Engkau pakai kehidupannya untuk menjadi terang Tuhan, menjadi berkat bagi sidang Jumat yang digembalakannya, dan firman-Mu boleh menaungi menjadi kekuatan untuk menumbuhkan gereja ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan pada Agus. Terima kasih Pak Robert sudah menyampaikan firman Tuhan, dan firman ini tentunya menjadi satu kekuatan. Meskipun kita ini sudah sering mengenalkan ayat-ayat misalnya Matius 6:3, tapi saya teringat itu zaman kecil ceritanya ASEAN Besong itu. Wah, selalu itu ceritanya kerajaan-kerajaan. Tapi pada saat penyelidikan itu saya ingat siklus the kingdom of God. Jadi ternyata kalau waktu itu diceritakan seorang putri orang di kerajaan apa gitu, dan juga pemikiran saya ini, kita mau cari kerajaan Allah ini. Bayangkan kalau dicerita ada seminar itu kan isinya seminar senang. Ceritanya itu kalau CNN. Nah, lebih lagi melalui firman Allah ini, bahwa ini kerajaan Tuhan Allah di situ.
Jadi betapa bahagianya kita yang menjadi anak-anaknya dan untuk tetap terus membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita tuh benar-benar tahu persis Raja yang kita sembah. Baik, kita akan memberikan persembahan, kemudian nanti kita akan naikkan doa syafaat. Kita akan itu yang pertama. Dan ya. Terus kemudian persekutuan di Februari tanggalnya setelah pemilu. Setelah pemilu itu 18. Ya, jadi untuk menyusul di grup. Ya, saya kira itu. Mungkin ada lagi. Ya itu saudara segmen yang biarlah masih kecil, tetapi buat membela kembali ke kumpul. Jangan lupa Pak Nino kesehatannya. Ya, Pak Nino Gubernur itu sudah tahu di. Iya. Di Ngawi. Ini telatnya Ngawi berjanji. Ya, saya kira meskipun jauh dalam doa. Baik, untuk itu kemudian nanti Mas Ahmad menutup yang belum doakan nanti bisa didoakan. Saya akan menunjuknya dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun akan kami, dan Engkau melatih kami dan Tuhan terus senantiasa berpegang kepada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, sekali iman kami di dalam Engkau tetap percaya sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih Allah Kudus untuk pimpinan dan penyertaan-Mu hingga detik ini, sehingga kami ada dan melalui persekutuan perkawan ini kami bisa bertumbuh satu dengan yang lain. Meski banyak teman-teman kami yang saat ini tidak bergabung bersama kami, namun kami percaya bahwa mereka pun juga tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Untuk Pak Dono yang ada di Ngawi, Tuhan kiranya Engkau sudah menyertakan hamba-Mu, keluarga Dono. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga menyerahkan persekutuan kami pada bulan Februari mendatang, meski ada pemilihan umum nanti untuk kami berkesempatan
mengasihi negeri ini Tuhan, Engkau untuk memberikan pemimpin yang terbaik bagi negeri ini. Kami percaya sepenuhnya Engkau yang menentukannya ya Tuhan. Kami boleh berupaya dan apapun, namun Engkau yang memimpinnya, Engkau yang menentukannya. Oleh karena itu kami percaya sepenuhnya pada Engkau ya Tuhan. Engkau yang mengurapi dan memberkati keadaan negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu untuk setiap warga negara Indonesia ini Tuhan, untuk memilih di 14 Februari mendatang Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin negeri kami ini sehingga setiap rakyat boleh merasakan satu damai sejahtera daripada Tuhan, dan Engkau mengurapi dan memberkati negeri kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi Lani Tuhan. Engkau mengetahui persis akan keberadaan hamba-Mu Tuhan. Tolonglah ya Tuhan untuk hamba-Mu ini. Kiranya Engkau tetap pegang hamba-Mu ini dan terus mengurapi akan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan firman-Mu sudah disampaikannya. Kami percaya bahwa firman-Mu akan memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gereja Rehoboth, hamba-Mu Pak Harim dengan setia melayani tempat ini. Tuhan kiranya terus tambahkan bilangan jemaat yang beribadah di tempat ini. Kiranya Engkau terus mengurapi akan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sekali lagi untuk warga jemaat di tempat ini. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan, yang melebihi dari segala akal, akan meliharakan hati dan pikiran seluruh anggota jemaat di tempat ini dan mengurapi wilayah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua ini. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan doa kami ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bersekutu memuji nama-Mu, mendengar firman-Mu. Biarlah Pak Robert selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak pernah selesai untuk berbicara dalam hati dan kehidupan kami. Memberkati pula persembahan yang kami himpun, memberkati setiap hamba Dia yang bersaksi bagi kemuliaan Tuhan melalui program-program yang dijalankan di tahun ini. Tuhan, terima kasih juga untuk makanan minuman yang sudah tersedia untuk kami nikmati, memberi kekuatan kepada tubuh kami supaya lebih lanjut kami melayani Tuhan dalam tubuh yang nampak. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan setiap program-program yang dalam tahun ini dalam tangan Tuhan, memberkati saudara kami yang sementara ini bisa hadir bersama-sama kami. Biarlah Engkau tetap menjamah mereka kehidupan berkat yang Engkau turunkan kepada kami, supaya kita terturun kepada saudara kami yang bersatu. Engkau memberkati Tuhan tahun ini, sepanjang tahun ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, baik dengan berbagai pergumulan yang ada maupun berkat yang tercurah. Biar itu menjadi kemuliaan nama-Mu dan kemuliaan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni bila dalam pertemuan ini ada keterbatasan kami, baik ucapan, pikiran maupun sikap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di tempat belum tahu ya? Tempat saya. Jangan lupa tahun 2003 per tahun 50 tahun.